Yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Mari sama-sama serukan dia. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak
Ajarlah kami untuk mengerti ya Bapa segala rencana-Mu. Ajarkan kami agar dapat selalu berserah hanya kepada-Mu saja ya Bapa. Betapa luar biasanya Engkau. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Saya mengundang para jemaat untuk berdiri. Segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu.
Salam sejahtera kekasih Kristus. Saya percaya lewat ibadah kita hari ini Tuhan akan berbicara secara khusus, menolong setiap kita, memulihkan. Bahkan Tuhan menunjukkan hal-hal yang tersembunyi sehingga ada berkat, promosi dan juga hal-hal baru yang Tuhan akan buat sehingga menyegarkan setiap saya dan saudara dimanapun kita berada untuk kita tetap beribadah saat ini dan kita menikmati firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Saya berdoa Tuhan dan kasih setianya menyertai setiap kita, apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita hadapi, tetaplah kuat dan ingat bahwa kasih karunia Tuhan selalu bekerja. Kita ada di minggu terakhir di bulan Januari dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Saya selalu sering kali ulang sehingga telinga saya dengar bahwa saya juga menjadi murid di dalam pengajaran yang kita akan dengar hari ini. Saya memberi judul Wisdom, Healing, and Harmony. Sebenarnya dalam kehidupan ini ada dua hal yang penting sekali di dalam kita menghadapi kehidupan sehingga menghasilkan keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, dua hal yang penting itu yang akan mengakibatkan satu konsekuensi itu ada dua hal yang penting. Yang pertama, segala sesuatu yang bersifat jangka pendek. Yang kedua, segala sesuatu yang bersifat jangka panjang, saudara. Ya, keputusan atau tindakan yang berakibat jangka pendek itu adalah segala sesuatu yang biasanya tidak butuh waktu lama, ya, tidak butuh kerja keras yang panjang, pengorbanan yang besar dan lama. Biasanya hal-hal yang bersifat jangka pendek itu kalau kita putuskan, maka resikonya juga tidak terlalu besar. Nah, sedangkan hal-hal yang bersifat jangka panjang, saudara, itu biasanya membutuhkan effort, kerja keras, membutuhkan waktu yang panjang, pengorbanan yang besar. Kenapa? Karena jika kita memutuskan atau bertindak yang berakibat jangka panjang dan kita tidak memutuskan dengan benar atau memilih dengan benar, maka jika terjadi kesalahan akibatnya akan menjadi besar. Resikonya, kerugiannya akan besar. Amin, saudara, sampai di sini sudah bisa bersama-sama dengan saya. Nah, saya katakan untuk membedakan dua hal ini kita perlu seni dan keterampilan. Ya, untuk menghadapi serta memilih keputusan yang mana yang akibatnya jangka pendek, yang mana yang akibatnya jangka panjang, seperti itu. Kenapa saudara kita perlu seni dan keterampilan dan bimbingan dari Roh Kudus secara khusus? Karena pilihan-pilihan yang mengakibatkan hal-hal yang jangka panjang dan jangka pendek itu akan mempengaruhi tiga hal penting dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, mempengaruhi kualitas hidup kita. Katakan sama-sama kualitas. Dosa itu bukan hanya soal surga dan neraka. Saya sering kali ulang. Dosa itu adalah hal yang besar di dalam mempengaruhi kualitas kehidupan seseorang. Ya. Nah, keputusan kita di dalam memilih mana yang akibatnya jangka pendek dan jangka panjang itu mempengaruhi kualitas hidup kita. Yang kedua, itu mempengaruhi seberapa besar saya dan saudara akan menggenapi rencana Tuhan. Lewat keputusan jangka panjang atau jangka pendek akibatnya itu mempengaruhi seberapa besar kita menggenapi rencana Tuhan. Baik rencana Tuhan secara umum maupun secara pribadi dalam hidup seseorang. Yang ketiga itu akan mempengaruhi kemaksimalan pribadi kita untuk menjadi berkat. Ingat khususnya Arauna kita punya visi menjadi sebuah komunitas ilahi di dalam Kristus yang menjadi berkat, menjadi pengaruh. Nah, keputusan kita yang mengakibatkan jangka panjang dan jangka pendek itu waktu kita memutuskan dengan bijak bersama Roh Kudus itu akan mempengaruhi kemaksimalan pribadi kita untuk menjadi berkat yang percaya katakan amin, untuk kita berguna. Saudara, saya memakai kata seni untuk kita dibimbing oleh Roh Kudus untuk kita menjalani kehidupan ini dan memutuskan mana pilihan-pilihan yang akibatnya jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa seni, saudara? Karena tidak kaku, tidak ada formula, tidak ada rumus yang tetap di dalam waktu kita menjalani kehidupan, mengambil keputusan-keputusan penting bersama Tuhan. Ya, penuh liku kreativitas untuk mengerjakannya, itu istilah saya. Sedangkan keterampilan, kenapa? Karena waktu kita memutuskan, waktu kita melihat segala sesuatu itu ini akibatnya jangka pendek atau jangka panjang, kita butuh keterampilan. Keterampilan itu bicara tentang sesuatu yang apabila dikerjakan sama dengan keterampilan kita, skill
Di dalam bidang-bidang pekerjaan seperti itu sama. Nah, di dalam memilih, mempertimbangkan dan memutuskan itu pun kita perlu keterampilan. Karena waktu kita kerjakan terus-menerus, berulang, kita akan semakin ahli, kita akan semakin bisa dengan cepat, dengan hati-hati, dengan penuh hikmat, dan kita peka dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita bisa mengerjakannya lebih baik lagi setiap saat. Jadi saat kita terus-menerus berpikir, memilih dan bertindak, berdasarkan pemahaman antara resikonya jangka pendek atau jangka panjang itu, maka inilah yang disebut kehidupan yang penuh dengan hikmat. Katakan sama-sama hikmat atau wisdom. Catat di catatan saudara bahwa kesuksesan dan keberhasilan, sukses dan berhasil dalam diri seseorang itu dipengaruhi oleh cara pandang, worldview, dan cara berpikir kita, way of thinking kita. Sukses dan berhasil itu bukan bicara intinya itu berapa besar aset atau berapa besar harta atau keuangan. Tapi kesuksesan dan keberhasilan seseorang itu sangat dipengaruhi oleh cara pandang, worldview seseorang dan juga cara berpikir. Ada banyak orang yang memiliki banyak harta, banyak kekayaan, tapi waktu cara pandang dan cara berpikirnya tidak diserahkan kepada pikiran Kristus, kepada tuntunan Roh Kudus, akan ada banyak kekacauan seperti itu yang kita akan terus belajar. Tahukah saudara, ini sedikit intermezzo, tahukah saudara bahwa kata hikmat, wisdom di Alkitab itu sebagian besar di Amsal itu dipakai kata ganti she atau her. Ya, waktu saya membaca ini itu menggelitik, dipakai personifikasi hikmat itu sebagai seorang wanita. Dan kita tahu saudara, sumber tuntunan, sumber hikmat adalah pekerjaan setelah fungsi Roh Kudus. Saat ini jika engkau membutuhkan hikmat, engkau sedang ada masa-masa yang tidak mudah, pilihan-pilihan di awal tahun yang tidak mudah. Mari minta guru agung kita yaitu Roh Kudus yang akan membantu kita untuk menolong, memutuskan, memilih mana yang jangka panjang, mana yang jangka pendek. Seperti itu, kita tidak berdasarkan emosional, kehidupan emosional kita dan tidak berdasarkan sentimen dari luar apa saja yang ada di sekeliling kita. Nah, kita tahu bahwa itu adalah fungsi Roh Kudus. Aplikasi secara sederhana, saudara. Bayangkan, saya bicara secara khusus saat ini dengan para wanita dulu. Seorang wanita itu diberi tantangan sekaligus kesempatan untuk menjadi pribadi yang sangat menentukan. Baik untuk dirinya sendiri, pribadinya, lebih-lebih bagi keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Wanita dimanapun kau ada mungkin gak mudah hidupmu. Tapi kata hikmat itu seringkali dipakai kata si atau her. Saya percaya hikmat ilahi itu Roh Kudus khususkan juga untuk para wanita. Dan fungsi Roh Kudus sebagai penolong itu adalah sebenarnya fungsi seorang wanita. Di satu segmen kecil ini saya mau menguatkan, mengencourage para wanita untuk mari kita minta kehidupan itu menurut hikmat Roh Kudus. Katakan amin yang percaya. Nah, saudara, semakin mampu seseorang menghasilkan pilihan dan keputusan yang berkualitas berdasarkan. Jadi hikmat itu membuat seseorang itu semakin mampu menghasilkan apa? Pilihan, keputusan yang berkualitas berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan pertimbangan yang benar. Maka akan semakin maksimal dirinya dan akan semakin menghasilkan keputusan atau pilihan serta tindakan yang benar, saudara. Nah, saya mencatat di depan, saudara bisa catat, apa itu hikmat secara sederhana. Jadi artinya hikmat atau kebijaksanaan, wisdom, berarti sebuah kualitas diri yang dihasilkan dari pengalaman, ya, pengalaman tentunya kehidupan bersama Kristus, pengetahuan, tuntunan lewat hikmat dengan firman Tuhan Alkitab yang tertulis, dan pertimbangan yang benar sehingga menghasilkan sebuah pilihan, keputusan, dan tindakan yang benar. Dengan kata lain, hikmat itu diperoleh bukan dari pengetahuan knowledge kita, ilmu penting. Tetapi apa yang membedakan hidup saya dan saudara di dunia ini, waktu kita memiliki Kristus, memiliki hikmat ilahi, yaitu kita memiliki kualitas yang dihasilkan dari pengalaman hidup bersama Tuhan, pengetahuan yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan baik itu logos dan rema, dan juga pertimbangan yang benar. Saya ulang lagi, pertimbangan yang benar ini adalah fungsi
dari Roh Kudus. Saya berdoa supaya di tahun 2024 fungsi Roh Kudus ini betul-betul menjadi pegangan dan tuntunan saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Mari kita lihat beberapa contoh di Alkitab, tokoh-tokoh yang ditulis oleh Alkitab secara jujur. Yang pertama Simson. Hakim-Hakim 14 ayat 8. Mari kita baca, setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. So kalau perhatikan ayat-ayat tadi, setelah beberapa waktu, kemudian sesudah itu cepat sekali di dalam pergerakan mengambil keputusan, memilih sesuatu, itu Simson. Saya mau katakan hidup Simson di awal diwarnai dengan pilihan dan keputusan untuk hal yang jangka pendek. Berdasarkan apa? Kenyamanan, healing sesaat. Kalau zaman sekarang yang up to date, saudara. Kesenangan sesaat. Sehingga saudara, sekalipun Simson memiliki potensi yang luar biasa, tetapi hidupnya banyak kehancuran. Dan tadi saya katakan, tidak maksimal untuk menggenapi rencana Tuhan dan menjadi berkat. Saudara, waktu kita menghadapi kesulitan, tekanan, cara kita menyembuhkan diri, ada istilah healing sekarang yang lagi sangat up to date. Itu juga menentukan pilihan kita, apakah akibatnya nanti jangka pendek atau jangka panjang. Orang dengan mudah memilih untuk healing dengan cara melakukan hal-hal yang justru mendatangkan masalah. Saya berdoa supaya kita tidak mengalami hidup yang seperti Simson. Potensinya besar, tetapi kehancurannya banyak. Yang kedua, opposite atau perlawanan dari Simson adalah Yusuf, salah satunya saudara ya. Kejadian 37 ayat 10. Yusuf diberi keistimewaan, diberi jubah maha indah. Dia sangat nyaman di rumah bapaknya, tetapi saudara-saudaranya iri kepada dia, saudara. Kejadian 37 ayat 10, setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan itu dalam hatinya. Saudara, sedikit hikmat. Apa bedanya seorang saudara rohani dengan bapak rohani? Waktu kita menjadi bapak rohani, kita akan menghargai mimpi dari anak-anak kita. Saudara, dalam kehidupan rohani kita perlu memiliki pembimbing, mentor, bapak rohani. Bapak ini tidak bicara soal gender, ya. Laki dan perempuan, pria dan wanita. Kenapa? Bapak itu akan menyimpan dan tahu betul mimpi anak-anak yang akan mengarahkan. Ya, beda dengan orang-orang yang hanya kualitasnya saudara. Setiap ada mimpi yang besar, ada hal besar dalam hidup saudara dan saya, mereka akan coba untuk menghancurkan. Mungkin hari-hari ini engkau menjadi sulit karena engkau tidak mendapatkan komunitas pertemanan yang bersifat bapak itu, yang tahu betul mimpi dan rencana Tuhan dalam hidupmu. Sehingga bisa melihat itu dan tidak lagi menghancurkan apa yang Tuhan kerjakan. Saya gak tahu kenapa saya bicara hal ini. Mungkin kau sedang membutuhkan itu. Kenapa ya sulit? Kenapa ya saya harus seperti ini? Engkau perlu memilih untuk menemukan seorang bapak. Baik itu pria atau wanita, untuk kerohanianmu dibimbing dan dituntun. Nah, Yusuf di saat bertemu dengan saudaranya untuk memberi makanan, mengatakan dengan jelas waktu dia kemudian ada di Mesir menjadi penguasa dan saudaranya datang, saudara, kita reverse sedikit. Maka Yusuf mengatakan dengan jelas tentang kesepakatan jahat serta penderitaannya lewat saudara-saudaranya itu punya tujuan ilahi, katakan sama-sama tujuan ilahi. Untuk apa? Memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf tidak menghadapi hal-hal yang dihadapi yang sulit, sakit, tertekan itu dengan keputusan-keputusan yang sesaat, healing sesaat, enggak. Tapi dia stick on atau nempel dengan mimpi, visi yang Tuhan beri. Saudara, saya katakan seperti ini. Lihat dan ingat gambar besar yang lengkap dari Tuhan saat saya dan saudara menghadapi potongan puzzle kehidupan yang begitu sulit. Saya suka main puzzle. Waktu kita sulit menaruh beberapa bagian, satu bagian potongan kecil puzzle. Kalau kita hanya fokus sama yang susah satu ini, kita nggak bisa lihat gambaran besarnya. Kita perlu kembali, oh ini nanti puzzle-nya akan jadinya gambarnya seperti ini. Oh ternyata puzzle ini ada bagian seperti ini. Di tempat ini. Kenapa ada banyak orang yang hancur, kemudian depresi, kemudian dia kehilangan apa yang dimaksudkan rencana Tuhan. Karena dia hanya fokus kepada hal-hal yang sulit sepotong kecil. Padahal Tuhan punya gambaran besar bagi saya dan saudara.
rencananya yang ajaib dan mulia. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, apa yang menjadi hubungan? Harmoni dalam setiap hubungan itu merupakan satu hal yang sifatnya jangka panjang. Katakan jangka panjang. Iya. Oleh sebab itu, saya dan saudara, Anda harus sungguh-sungguh mengerjakannya. Karena jika tidak, maka akibatnya resiko yang besar dan panjang untuk menyembuhkannya. Salah satu inti atau salah satu penyebab kehidupan yang tidak maksimal, ada banyak persoalan di dalam dunia ini saudara, yaitu masalah hubungan. Nah, harmoni di dalam hubungan itu punya akibat jangka panjang. Saya mau katakan, hal yang sangat penting untuk sebuah harmoni di dalam sebuah hubungan saudara, yaitu sembuh dari kekecewaan dan melepaskan pengampunan. Kita belajar dari Yusuf. Sembuh dari kekecewaan dan melepaskan pengampunan. Kekecewaan itu perlu kesembuhan juga. Karena kekecewaan yang disimpan itu akan mengakibatkan luka, kepahitan yang membutuhkan pengampunan yang lebih besar. Pengampunan itu terdiri dari dua pihak sebenarnya. Pihak yang melukai ya dan pihak yang dilukai. Saya dan saudara kalau kita harus mengampuni artinya saya dan saudara ada di pihak yang betul dilukai. Melukai bisa terjadi tanpa sengaja. Seringkali kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, oh ya kau harus mengampuni, betul. Tapi yang membuat masalah dan melukai juga harus bertobat. Itu tidak bisa kita lepas dari itu, saudara. Hal yang sangat penting, waktu kita harus sembuh dari kecewaan dan melepaskan pengampunan, saudara. Melukai itu ada yang tanpa sengaja, karena sebuah kelemahan. Tetapi saat kelemahan itu terus-menerus dikerjakan, artinya kita perlu bertobat, katakan sama-sama bertobat. Saudara-saudaranya Yusuf harus bertobat. Kalau saya dan saudara menjadi pihak yang melukai, bertobat. Saudara berubah, minta untuk Tuhan pulihkan. Karena kelalaian dan tindakan yang dengan sengaja mengerjakan yang salah, oh ya saya lalai, oh ya saya lemah, oh ya lalai. Tapi itu dikerjakan terus-menerus, itu menjadi dosa. Mari kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, mari baca sama-sama saudara. Apa? Tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, saya mau katakan Kristus sudah selesai menerima, mengasihi kita. Itu menjadi modal atau benih ilahi kalau istilah Alkitab untuk memberikan kita kuasa, kemampuan untuk taat dan hidup benar. Saya dan saudara taat bukan karena kewajiban, kita taatkan Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan menerima saya dan saudara. Saya dan saudara mempunyai perasaan berhutang untuk kasih dan penerimaan yang Tuhan berikan. Sama kenapa kita bisa mengampuni, melepaskan pengampunan dan memberi maaf. Karena Kristus sudah selesai mengerjakan itu bagi saya dan saudara. Kalau engkau belum menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadikan dia Tuhan. Biar dia menjadi jembatan antara engkau dan Allah untuk mengalami pemulihan dalam hatimu dan waktu hati kita, hidup kita dipulihkan. Kita bisa memulihkan banyak hal di luar kehidupan kita. Saudara, mengampuni itu penting. Kenapa? Karena kita semua, saya dan saudara dalam hal berdosa. Kita pasti akan penuh dengan kesalahan, kegagalan, gagal untuk bertindak benar. Amin, saudara. Siapapun yang akan kita, contoh, siapapun yang akan kita nikahi atau siapapun yang akan kita temui dalam kehidupan kita itu, entah itu di gereja, di pergaulan, di pernikahan, keluarga, maka, dengarkan baik-baik saudara, mereka dan saya akan bisa salah mengerti, bisa saling melawan, ada ledakan emosional, ada saling mengecewakan. Jadi saudara, pengampunan adalah, ini istilah saya, bahan pelumas, oli yang penting untuk sebuah hubungan terpelihara dan tidak hancur. Seperti mesin itu kalau digesek terus gak ada olinya, gak ada pelumasnya, lama-lama akan hancur. Sama seperti itu. Mari kita buka di dalam Amsal 19 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Akal budi membuat seorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti lembu yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tiada henti-hentinya menitik. Sesuai ayat di atas, dikatakan bahwa orang bijaksana itu sama dengan orang yang sabar.
Sabar itu dipakai kata long suffering. Panjang untuk sampai meledak, itu orang sabar. Dan orang terpuji dikatakan, terjemahan lain mengatakan seorang pemimpin yang terpuji adalah saat memaafkan pelanggaran. Ya. Tidak mengusahakan pembalasan serta penolakan. Saudara, kemarahan yang tidak terkendali dari seseorang, apalagi jika itu pemimpin, entah itu pemimpin umat, gereja, ayah dan ibu yang menjadi pemimpin di keluarga, pemimpin di kantor juga, itu akan melumpuhkan orang-orang yang dipimpin di sekitarnya. Marah yang tepat itu reveal kesalahan dan memperbaiki, tapi kemarahan yang tidak terkendali itu akan melumpuhkan potensi dari orang-orang yang di sekitar kita, khususnya kalau kita seorang pemimpin, itu akan melumpuhkan orang yang kita pimpin. Sementara pemimpin yang mengerjakan kebaikan, Alkitab tadi Amsal katakan seperti embun. Ya, jadi kebaikan, kesabaran itu menjadi seperti embun. Apa itu fungsi embun? Menyegarkan dan menumbuhkan potensi orang yang dipimpin. Ada kata tiris itu artinya leak, bocor. Sehari ini bukan hanya istri, suami, pria juga ada yang seperti itu. Kalau terus kita tidak mengendalikan pertengkaran atau kemarahan, itu seperti air yang bocor terus menerus. Ya, jika tidak mengusahakan harmoni, catat ini saudara, maka akan ada kebocoran di area-area kehidupan, area damai sejahtera, keberhasilan, kesehatan, keuangan, pengurapan itu akan bocor. Saudara, dengan kata lain, sebagai kesimpulan bahasa yang mudah, pengampunan adalah sebuah keterampilan, bukan kebisaan, karena kita tidak akan pernah ahli dalam mengampuni atau memaafkan pelanggaran. Yang ada seperti sebuah keterampilan, maka semakin kita terampil melatih dan berulang-ulang, maka semakin kita mampu untuk menghadapi setiap kekecewaan, setiap kali luka. Orang yang melukai pun juga harus melatih untuk kita bisa menjadi sarana anugerah Tuhan, bukan menjadi kunci untuk orang lain hidupnya terluka oleh apa yang kita kerjakan, saya dan saudara kerjakan. Mengapa harmoni itu perlu diusahakan, saudara, dimanapun kita ada. Selain kita butuh hikmat, wisdom, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita mempengaruhi harmoni. Kenapa harmoni itu perlu diusahakan dimanapun kita berada? Karena dunia hari-hari ini penuh dengan apa, saudara? Kepahitan, kemarahan, penuh kebencian. Mengarahkan serangan kepada orang lain itu kayaknya sesuatu yang besar. Saudara, saya tidak anti berita, tetapi kenapa saya mengurangi untuk mengkonsumsi berita-berita apalagi yang sifatnya kriminalitas, sifatnya hal-hal yang buruk. Karena Roh Kudus akan mati waktu kita terus mengkonsumsi hal-hal yang mendatangkan kerusakan untuk jiwa, pikiran, perasaan kita. Dikuasai ketakutan, dikuasai hal-hal yang gak kudus, dikuasai hal-hal yang tidak membawa kita untuk peka kepada Tuhan. Karena dunia itu seperti ini. Prinsip dengan konsep yang salah tentang kita berhak dan akan sehat jiwa kita kalau mata ganti mata. Nyatakan pembalasan moto, nyatakan isi hatimu. Kok harus self love. Itu yang sedang dikembangkan dunia dengan cara yang berbeda. Media film sering harus kita saring tuh anak-anak kita. Pahlawan superhero itu hebat kalau apa? Balas dendam, menumpas, menghancurkan semuanya seperti itu. Nah, bagaimana, saya mau katakan seperti ini, bagaimana kalau Kristus Yesus superhero kita seperti itu, saudara? Waduh, kita akan diajar untuk kita keras dan balas dendam. Susan Forward dalam bukunya Toxic Parents itu mengatakan seperti ini, saudara. Bahwa tindakan kita di masa sekarang adalah tanda hadirnya masalah di masa lalu saat pengasuhan kita bersama dengan orang tua. Jadi sikap, pertimbangan, tingkah laku orang yang bermasalah di hari ini, itu seringkali karena ada toxic parent. Ada orang tua dalam pengasuhannya itu menjadi racun sehingga tindakan saya dan saudara di masa sekarang itu kalau ada masalah itu artinya adalah tanda hadir di masa lalu kita ada masalah dalam pengasuhan kita. Akibatnya itu meracuni, mempengaruhi buruk dalam kehidupan kita dan berakhir pada hubungan kita sehari-hari dengan orang lain. Kita tidak bisa menjalani itu semua dengan mentalitas korban, saudara. Dan menekankan kesembuhan kita ditentukan oleh outer atau orang lain. Padahal saya dan saudara kita semua ini sebagian besar hasil dari toxic parenting. Pengasuhan yang tidak benar. Dan itu hanya Roh Kudus yang mampu, saudara. Nah, akibat atau apa yang kita terima waktu kita memaafkan pelanggaran. Saya suka pakai kata memaafkan pelanggaran selain pengampunan, saudara.
atau kita tidak memaafkan, kita tidak melepaskan kasih kepada orang, itu akan menjadi penjara. Katakan sama-sama penjara. Bagi orang di masa lalu kita juga, tapi yang lebih penting saudara, itu menjadi penjara bagi diri saya dan saudara. Mengampuni karena kita yang benar dan orang lain yang salah. Saya ulang-ulang dari tadi. Nah, sangat rugi jika kita yang menderita atau kita yang dilukai, kita yang benar, itu terus hidup di dalam rasa sakit. Saat saya dan saudara mengampuni, maka kita sedang menghidupkan, waktu saya dan saudara tidak mengampuni, maka kita sedang menghidupkan terus rasa sakit dan racun. Karena perbuatan orang di masa lalu. Kita sedang terus membuka luka itu dan justru mencegah kesembuhan itu terjadi. Yang percaya katakan amin. Itulah penjara, saudara. Yang kedua, akibat tidak terampil atau tidak terus melatih untuk mengampuni, saudara, adalah timbulnya akar pahit. Katakan sama-sama akar pahit. Tidak memaafkan pelanggaran, mengampuni akan menciptakan kepahitan yang mendalam. Kitab Ibrani memberi istilah akar pahit. Ya, seperti kanker yang menjalar. Kanker itu menjalarnya gak kelihatan, tiba-tiba parah seperti itu. Dalam pengalaman pelayanan, saudara, orang-orang yang bermasalah dengan CA, kanker itu waktu ditelusuri, perlu ada hati yang diserahkan kepada Tuhan. Meminta damai sejahtera, kasih itu menyembuhkan hati yang luka, kemarahan yang terpendam. Dan Tuhan bisa buat mujizat dari. Nah, sama. Tidak mengampuni itu akan tumbuh akar pahit. Orang yang menyimpan akar pahit itu akan mengganggu, kehadirannya selalu dirasakan tidak nyaman. Cenderung untuk menyakiti dimanapun dan kapanpun dengan dia, dengan siapapun dia bertemu. Hurt people, hurting people. Sedangkan saudara, pengampunan di Alkitab itu digambarkan seperti yang pertama kunci. Katakan sama-sama kunci. Pengampunan itu seperti kunci yang membuka pintu penjara. Dalam apa? Orang yang melepaskan pengampunan hatinya pulih, saudara. Akan ada pintu hubungan yang baru, promosi, berkat. Saat pintu penjara terbuka, itu akan melepaskan narapidananya, saudara. Mengampuni itu seperti kita sedang menulis surat. Tidak ada yang berhutang. Ya, mengampuni itu seperti, saudara, waktu kita ada di pengadilan dan ada seorang hakim mengetuk palu, dikatakan no guilty, dinyatakan tidak bersalah. Wah, itu narapidanya akan begitu bersukacita. Pengampunan dalam Alkitab selain kunci digambarkan apa? Seperti buang kemarahan, buang sakit hati. Membuang apa? Sampah. Membuang sampah itu tiap saat dan dibuang selamanya. Aneh kalau kita suka sayang sampah-sampah yang busuk itu nih kita ambil kembali kan, nggak ada yang begitu. Supaya apa? Rumah hati kita itu segar dan bersih. Saudara, saya memakai perumpamaan. Hati saya dan saudara, hidup pikiran kita itu seperti taman. Katakan sama-sama taman. Saudara gak perlu susah payah mengundang kupu-kupu. Kalau engkau menciptakan taman, kupu-kupu akan datang. Tapi kalau sampah kita biarkan, gak usah diusir, gak usah diusahakan. Lalat yang akan datang. Pertanyaan saya, apakah hati kehidupan saya dan saudara itu kita sedang mengerjakan sebuah taman atau kita sedang menyimpan sampah? Kalau engkau rindu kupu-kupu, hal-hal baik datang dalam hidupmu, kita perlu membangun kehidupan yang menjadi taman. Mengampuni itu adalah melepaskan jangkar yang tertancap. Bukan jangkar pengharapan, tapi jangkar yang membatasi sebuah kapal yang penuh potensi yang besar untuk mengalami perjalanan yang indah bersama Tuhan. Saudara, saya hampir sampai di akhir khotbah saya. Saya mau katakan, saudara, dalam pengalaman perjalanan hidup pribadi dan pelayanan, saya banyak mengalami kehilangan hubungan, berkat, fasilitas yang harusnya saya terima. Bukan karena kesalahan pribadi yang sangat besar, tetapi karena akibat atau tindakan orang yang merusak. Ya, maka semuanya itu seperti diambil atau seperti hilang. Tapi setiap kali luka itu terjadi, secepatnya saya bangun kembali jembatan karena salib Kristus. Secepatnya saya melihat gambaran besar dari puzzle ilahi itu. Kenapa, saudara? Karena ketaatan karena salib itu yang akan membuka jalan di depan kita. Dan saya mengalami itu, ada hubungan baru, berkat baru, jalan yang baru yang Tuhan bukakan. Love always win.
kasih itu akan selalu menang. Ikuti teladan Kristus, saudara. Pengorbanan hidupnya di kayu salib itu mendatangkan kemuliaan di dalam hidup saya dan saudara. Saya akan mengakhiri dengan membaca Mazmur 32. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Saudara, pelanggaran dan dosa kita itu diampuni dan ditutupi Tuhan. Ayat kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Saudara, dikatakan berbahagia orang yang kesalahannya diampuni, pelanggarannya diampuni, dosanya ditutupi. Saya dan saudara diampuni, ditutupi kesalahannya. Apakah kita mengampuni, menutupi kesalahan orang lain? Yang kedua yang penting, sementara saya menyampaikan bani ini. Adakah orang-orang yang perlu mengampuni dirinya sendiri? Rasa bersalah yang begitu besar yang iblis taruh sehingga engkau tidak melihat potensi yang besar. Bahwa engkau diampuni, ditutupi kesalahannya. Tuhan tidak memperhitungkan kesalahan saya dan saudara. Kenapa orang mengalami hal-hal yang sulit, dikatakan pada waktu kita gak mengerjakan itu, saudara. Ada keluhan, terjemahannya dikatakan ada penyakit, ada hal yang sulit. Tulang-tulang itu bicara soal kekuatan, saudara. Hari ini mari kita memiliki hikmat, kita dipulihkan, disembuhkan sehingga kehidupan yang penuh dengan harmoni menjadi bagian saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Ambil beberapa waktu untuk Roh Kudus bekerja. Waktu kita sedang memutuskan hal-hal yang sifatnya sementara, jangka pendek. Untuk keputusan-keputusan yang sifatnya penting. Karena kita merasa kita dilukai, sakit, dirugikan. Saya secara terbuka bercerita itu. Ada banyak kehilangan karena mungkin orang lain mengerjakan hal-hal yang jahat. Jangan fokus ke situ, saudara. Karena Tuhan selalu punya jalan baru, orang yang baru, jembatan yang baru bagi saya dan saudara. Karena anugerahnya, kasihnya, rahmatnya itu selalu baru setiap pagi. Bapa di surga, Bapa sudah selesai berbicara, sembuhkan setiap hati kami. Kami berdoa supaya tahun 2024 menjadi sebuah tahun yang penuh dengan pengembalian hal-hal yang sudah hilang. Ini tahun di mana kami akan melepas kain kabung kami. Ada hal-hal yang baru, jalan yang baru, tujuan Tuhan, visi yang baru yang Tuhan berikan. Karena Tuhan selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Kami berdoa mengangkat tangan kami memberkati bangsa dan negara kami. Karunia yang baru, kasih-Mu yang baru menyertai bangsa ini menjadi Indonesia Raya. Berkati Bapak Gembala, gereja di mana kami digembalakan, khususnya kami yang ada di GBI Aron, mulai dari gembala sampai seluruh pelayan Tuhan diberkati. Tuhan, kami percaya ada berkat-berkat baru, promosi yang baru di tahun yang baru. Karena kami punya Allah yang besar, yang kreatif. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan lewat kebenaran firman. Mari angkat tangan saudara dan kita terima berkat. Kiranya berkat Allah Bapa tercurah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Jadi berkat dimanapun saya dan saudara berada. Love God, love people. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempercayai katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Belas kasih Tuhan besar bagi kita.